seenggaknya kan dia juga udah bahagia sekarang kan. It's a good thing, you know. Ya semoga aja nggak ada masalah-masalah baru lagi yang timbul di kehidupannya. Ada itu aja sih. Ya amin sih. Gue harap juga kayak gitu. Yaudah ini dia juga udah nunggu kayaknya. Apa kabar kamu? Halo Naura. Duduk nih ya. Oh iya ya. Tuh udah kelihatan bahagia lah sekarang. Udah happy gitu. Iya. Iya sih kak, semenjak kejadian yang kemarin, papa nasihatin ke aku supaya aku bisa maafin mama. Siapa nama kliennya? Naura. Oh iya Naura. Masalah sama ibunya ya? Kita dapat informasi dari Naura. Katanya dia itu tinggal sama ibunya, jadi dia minta tolong sama kita. Itu buat nyari informasi sebenarnya ibunya tuh kenapa, karena dia tuh suka pulang malam gitu. Oke Naura, gue pengen nanya nih. Jadi Naura kan minta bantuan kita. Sebelum kita ngebantu Naura, sebenarnya apa sih yang pengen kamu informasikan sama kita? Jadi gini kak, mama aku tuh selalu pergi malam dan pulangnya pagi. Maafkanlah bila hati tak sempurna. Iya, mama selalu pulang diantar sama cowok. Cowoknya itu sama kak, dari sebelum mama cerai sama papa, cowoknya itu. Berarti bokap lo tahu dong? Papa tahu, tapi papa selalu nutupin dan papa selalu bilang kalau itu teman bisnisnya mama. Nah tapi sebelumnya lu pernah menyelidiki sendiri belum? Ngikutin nyokap lo atau mungkin nanya ke tetangga lo atau gimana? Aku sih pernah nanya sama tante. Oke deh, kita nyari informasi tentang nyokap lo. Berarti awal-awal kita ke tante lo aja ya. Udah kamu hubungin tante kamu? Ada di rumah? Aku nggak tahu deh kak. Aku belum hubungin dia. Kok belum dihubungin? Nggak tahu dong. Kalau misalnya nggak ada gimana? Pasti juga aku bakalan ditanya-tanya kak mau hubungin dia mau ngapain. Pasti dia bakalan nolak. Jadi informasi apa nih yang kita cari dari tante kamu? Iya coba kakak tanya aja sebenarnya tuh mama kalau keluar malam itu tuh untuk apa tujuannya gitu. Ya, mana tante Ulfa ya? Iya. Yaudah, yuk turun yuk. Aku nggak ikut kak. Bentar, ini pasti ada yang aneh nih. Pertama kamu nggak ngabarin kita mau kesini. Sekarang kamu nggak mau ikut turun. Jadi sebenarnya aku udah 6 bulan kak nggak komunikasi sama tante Ulfa. Loh, kenapa? Gara-gara aku selalu nanyain mama ke dia. Dan mama juga jadi marah sama tante Ulfa gara-gara terlalu campurin urusan keluarga kita kak. Ya udahlah kita berdua aja dulu lah. Ya. Yaudah, kamu di mobil aja, aku sama Mario biar cek sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, mau ketemu sama Tante Ulfa. Ya, saya sendiri. Tante bisa kita ngobrol sebentar, Tante? Urusan apa ya? Kita mau ngobrol sebentar, Tante. Dari mana? Enggak, ini cuma teman-teman kita aja, Tante. Begini, Tante. Kita ini kesini mau bertanya sedikit tentang Tante Herna. Ada apa lagi ya sama Erna ya? Tante Ulfa ini kan adiknya. Adiknya dari Tante Herna. Iya. Ini tantenya dari Naura. Oh iya, ada apa sama ponakan saya, Naura? Naura itu teman kita, jadi Naura itu minta tolong sama kita buat
Sebenarnya untuk tanya-tanya sedikit sih sebenarnya. Tentang? Tentang Tante Erna, mamanya. Oh, kalau tentang Erna bukan urusan aku ya. Tapi Tante, boleh dong kita minta waktu sedikit buat ngobrol, tanya-tanya sedikit. Kita Ya, cuma yang lain boleh tapi tentang Erna enggak. Tadi kan aku udah nanya, ponakan aku kenapa? Nggak ada apa-apa sama Naura, tapi Naura Yakin nggak kenapa-kenapa? Nauranya sih nggak nggak apa-apa. kenapa-napa sama Nauranya. Cuma Naura minta tolong sama kita buat Iya. bertanya yaitu tentang mamanya. Jadi Mas, kalau urusan Erna, aku nggak urusan ya. Aku close pokoknya, aku minta maaf banget, pokoknya bukan urusan aku. Ya. Tante, please Tante, kita minta tolong Tante. Tante Ulfa. Kemana aja kamu, ya Allah? Udah lama banget kita nggak ketemu, Naura. Tolong aku, Tante. Kasih tahu aku. Kasih tahu aku gimana Mama. Kenapa Mama selalu pergi malam dan pulang pagi? Dan itu bawa uang banyak. Aku udah bilang, Naura, urusan mama kamu itu nggak usah kamu urusin. Kamu udah terlalu jauh seperti ini. Tapi Tante, kalau Mama dibiarin gini aja, Mama bakalan terus-terusan Tante. Aku mohon sama Tante. Tante, aku mohon. Papa kamu aja menilai mama kamu itu baik. Masa aku menilai mama kamu buruk? Itu nggak mungkin. Sekalipun aku tahu tentang mama kamu. Tante, aku mohon banget kasih tahu ke kita, Tante. Tapi tante nggak mungkin, Nak. Tante, Nggak mungkin. Tante. Tante, please sekali ini aja Tante. Kasih tahu kenapa. Kasih tahu kita informasi Tante. Saya udah pernah ngomong sama kakak saya ya. Kalau apa yang dia lakukan itu nggak baik, tapi tetap aja dia lakukan. Terus saya harus melarang dia, terus harus bercerita apa-apa tentang kakak saya sama Naura kan nggak mungkin. Iya, tapi apa itu yang buruk itu apa, Tante? Yang buruk itu apa? Saya sudah memberitahu ke kakak saya apa yang dia lakukan itu salah. Oh iya Kak, Om Bram. Bram siapa? Om Bram yang pernah aku curigain itu selingkuhan Mama.
Kamu tahu? Iya aku tahu. Beberapa kali aku pernah ngikutin dia. Kak, itu rumah Om Bram di dalam komplek itu. Bentar, tapi kamu tahu nggak nomor rumahnya nomor berapa? Aku nggak tahu Kak, tapi setiap aku ikutin dia selalu masuk ke komplek itu. Yaudah, kita udah masuk ya? Lu aja lah. Lu kan cowok. Ya udah. Gue turun. Ke jaket dulu deh. Permisi Pak. Ya, Mau tanya, ini bener rumahnya Pak Bram ada di sini ya? bener tuh paling pojok tuh. Oh paling pojok itu ya Pak ya? Oh. Ada apa nih Mas? Nah jadi Pak Bram tadi nelpon saya, katanya suruh nitipin flash disk gitu, penting gitu Pak. Oh gitu. Udah orang belum pulang Mas, gimana Mas? Iya sih. Malah ngobrol sih. Aduh, aduh. Jadi di sini Pak Bram atau ada orang lain juga yang tinggal sama Pak Bram? Nggak ada kan? Nggak ada. Pak Bram sendiri ya? Ya udah deh Pak, kalau gitu saya beli minum dulu ya Pak ya, di Oke. depan situ ya. Silakan. Ntar ya Pak ya. Yuk. Bisa. Gimana Kak? Barusan gue kan ngobrol sama satpamnya. Katanya itu Pak Bram, dia kalau pulang itu emang suka pagi. Gimana? Ya aku sih nggak masalah Kak. Masalahnya tuh aku penasaran banget Om Bram itu siapa dan gimana hubungannya sama Mama. Kenapa dia bisa setiap malam jemput Mama, pagi nganter Mama lagi? Ya udah. Ya kalau Naura maunya nunggu ya udah kita nunggu aja. Sabar. Saya minta maaf sebelumnya karena tadi udah bohong sama Bapak. Cuman di sini saya minta tolong Pak, soalnya ini klien kita punya ada urusan keluarga sama Pak Bram Pak. Jadi kita mohon bantuannya sama Bapak, dikasih izin Pak buat ketemu sama Pak Bram. Mas ada janji nggak sama Pak Bram? Aduh, tapi ini masalah keluarga Pak. Tolong Pak, Pak. ibunya dia bisa. kan temannya Pak Bram. Iya, saya nggak peduli. Kalau nggak izin dari orangnya, saya nggak bisa. Mana? Apaan lagi nih? Naura. Cabut ya. Pak, ini apaan nih? Aduh, Udah, Pak. bisa diomongin baik-baik nggak Mas? Ini tuh menyangkut keluarga saya. Saya nggak peduli. tapi Mau kemana lagi? Saya dibilang nggak Om bisa. Bram. Mau kemana lagi? jangan dikir Pak, jangan Kita dikir bisa Pak. semua langsung begini. Ada ngeliatin, mau digebukin warga lo. Gila ya, bukannya malah dapat informasi malah berantem di situ. Terus sekarang lu mau gimana? Emang bapaknya bilang kan aturannya lo harus bikin janji dulu. Ya terus kayak gimana lagi Kak? Udah gini aja. Besok pagi kita kesini lagi aja gimana? Kita tungguin Pak Bram keluar, langsung kita samperin. Aku nggak bisa Kak. Aku nggak pernah dibolehin keluar Kak. Main aja aku nggak pernah boleh. Mbak Leni selalu ngawasin aku. Oke, besok berarti lo nggak bisa. Ya lusa kita balik sini lagi ya, pagi. Dan semoga Bapak Satpamnya itu bisa lebih tenang, ya, oke? Terangkanlah
Jiwa yang berkabut langkah. Itu mobilnya Om Bram. Oh itu? Iya Kak, yang itu. Bentar dong. Om, sebenarnya ada hubungan apa sih Om sama mama aku? Nggak ada hubungan apa-apa. Ya deh, asal kamu tahu ya, mama kamu itu cuma mau nikah sama lu. Jelas. Om kalau ngomong jangan asal tentang mama saya. Kamu mau ngomong sama kamu? Kenapa diam aja? Kita cabut aja. Tapi Kak, mama aku Kak. Oh itu mobil mama kamu. Berarti mama kamu ada. Iya, mama aku ada di rumah. Ya udah yuk, turun yuk. Enggak apa-apa Kak, nggak usah, aku aja sendiri. Kamu yakin? Iya, aku yakin Kak, nggak apa-apa, aku sendiri aja. Ya udah kita aja sih. Gimana coba? Aku nggak yakin sih. Ada nyokapnya itu loh. Itu tuh. Kamu gak enak? Nora, dari mana aja kamu? Main aja sama temen aku. Jangan bohong ya kamu ya. Kamu ngapain nanya soal mama ke teman-teman mama, ha? Pergi ke rumah teman mama, nanya-nanya segala macam. Mau taruh di mana nih muka mama? Mau malu, Nora? Maafin Naura, Ma. Aku cuma mau tahu mama keluar tuh ngapain aja. Mamanya kayak tahu kalau misalnya dia itu sering keluar buat nyelidikin tentang nyokapnya. Bisa jadi sih, soalnya kita kan sebelumnya juga ketemu yang temennya nyokapnya itu kan. Iya. Bisa jadi dikasih tahu tuh. Mana teman-teman kamu itu, ha? Mana? Pasti kamu kesini sama mereka kan? Ya, bang. Jalan aja bang. Mama! Ma. Kerupuk Mama! Misi tante. Udah diam! Begini tante. Jadi kita di sini. Kalian tuh maunya apa, ha? Kalian maunya apa? Kalian tuh udah mengganggu privasi saya, tau nggak? Tenang dulu. Kita sebenarnya mau bantuin. Nggak butuh bantuan kalian. Saya bisa jaga anak saya bisa urus anak saya. Iya tante, jadi begini, si Naura itu minta tolong sama kita buat ngebantu untuk mencari informasi tentang masalah yang... Itu bukan urusan kalian. Saya mau ngapain, saya mau kerja apa. Kalian nggak berhak untuk ikut campur. Ngomongin baik-baik dulu ya, Tania. Nggak bisa. Ngomongin baik-baik dulu. Nggak bisa, saya nggak suka ya diginiin ya. Kita di sini sopan, mau ngomong sama tante. Kalian bersikap sopan, tetapi tindakan kalian itu sama sekali nggak sopan. Terus sekarang maunya gimana? Sekarang tante maunya gimana? Saya maunya kalian jauhi anak saya. Jauhi rumah saya. Ma, Pergi udah, dari Ma. sini. Nora, diam kamu diam. Tante, Kamu itu udah bikin mama marah ya. Naura jangan dimarahin, Tante. Naura jangan dimarahin. Ini anak saya. Ini saya Iya, tahu. Tante, Saya iya, mau iya, saya Tante. berhak marahin dia. Bukan Tante. urusan kalian. Saya mau Iya. ngapain dia anak saya. Ya tante, kita minta maaf. Kalian semua pergi dari sini. Iya. Diam. Sepi loh. Iya, pakai gue juga tahu itu sepi. Lu masih nggak percaya? Makin khawatir gue liat ini. Tuh, digembok loh. Mungkin mereka Panggil. keluar kota, mungkin nggak Nggak tahu. mungkin, yo. Udah panggil. Assalamualaikum. Naura. Dani. Assalamualaikum. Dani posisi Dani. Mbak permisi.
mau tanya si Nauranya ada nggak ya? Nggak ada. Kemana ya Mbak ya? Tahu Mas, kemana nggak tahu. Nggak ada. Mbak, bisa kesini bentar nggak? Aku mau ngomong bentar aja. Maaf, nggak boleh sama ibu. Mbak, kenapa nggak boleh? Nggak bisa Mbak, Mas. Maaf. Mbak. Gimana dong? Ya, mungkin Nauranya nggak ada, mungkin dia keluar sama nyokapnya nggak tahu. Mana ya kali dia pergi sama nyokapnya kok kayak gitu. Dani, lu di mana sih posisi? Ya, kenapa? Lu di mana posisi sekarang? Ya, benar. Udah berapa hari nih, Yo? Udah nggak ada kabar kayak gini, lo masih santai. Mungkin udah baikan sama nyokapnya juga nggak tahu kan? What? Baikan. Terus lu maunya gimana? Nungguin di sini? Panas tau? Tahu gue, nggak nungguin juga. Lu coba hubungin si Naura, maunya gimana? Masih? Ya, telepon gue di mobil. Nih. Lu posisi di mana sih? Lu jangan bohong deh sama gua. Gua udah di depan rumah Naura nih. Gua ngeliat lo nih. Tadi gue udah ke situ. Rumahnya sepi banget. Udah diangkat. Udah nyambung bahkan, bukan gak diangkat lagi. Mau ngomong aja susah banget sih. Siapa lagi sih Mas, Mbak? Aku mau ngomong bentar aja. 1 menit deh, 1 menit. Aku cuma mau tahu Naura di mana doang. Nggak ada. Kalau Naura sih. Naura. Itu suara Naura kan? Lu pasti denger. Positif tuh Naura. Naura, dikunci. Bisa. Naura, Naik. wah ini nggak bisa diginiin nih. Naura. Naura. Belakang coba, ini nggak ada. Nggak ada. Naura. Tuh. Situ. Naura. Itu suara dari situ. Astagfirullahaladzim. Naura, kamu kenapa? Ini sama Mama. Mbak, Kalau aku di sini. Mbak, buka Mbak. Biar jelas. Bentar ya. Kenapa nggak boleh Mbak? Mbaknya nyembunyiin orang kan di dalam dikunciin kan? Jangan bohong ya. Buka Mbak. Mbak buka atau saya laporin RT ya? Buka sekarang. Nggak bisa Mas. Mbaknya jangan bohong ya. Itu anak dikunciin. Jangan bohong. Nggak ada. Minggir ah. Mario, cepet. Naura. Masuk. Naura. Bentar. Naura. Naura. Bisa Kenapa nggak? dikunci Bisa sih? nggak? Dikunciin. Buka. Mari cari kunci. Naura, bentar. Jangan. Bentar. Mbak, emang gak kasihan? Bentar. Tapi Mas kan sama Mbak nerobos masuk rumah orang. Bentar ya Ya Naura, bukan bentar. masalah itu Mbak. Tapi ini kan anak orang Mbak. Mbak tega ngeliat kayak gitu. Mbak tega. Mbak, aku minta kunci. Mbak nggak sedih ngeliat dia kayak gitu. Tapi saya Mbak disuruh ibu, amanat ibu. Bukan masalah amanat Mbak. Mbaknya nggak bisa dong ngunciin kayak begitu. Tapi nggak bisa Mas, itu amanat ibu Mas, Mbak. Mbak, aku mohon, aku minta kuncinya ya. Aku mohon banget. Gimana sih kuncinya? Mbak, di mana kuncinya, Mbak? Lu sembunyi di mana sih? Hah? Nggak ada Mas. Nggak ada Mas. Di mana, Lu Mbak? pasti sembunyiin kan sini. Mbak, Mas, nggak ada Mas. Mbak, di mana? Di mana kuncinya di mana? Nggak bisa. Itu anak orang Mbak. Mbak kunciin kayak gitu Mbak nggak kasihan? Saya diperintah Mas, Mbak. Nggak bisa. Bukan masalah perintah Mbak. Mbaknya tega kayak begitu. Nggak ada Mas, Mbak. Di mana, Mbak? Mbak kasih tahu please, kasih tahu Mbak. Abis itu aku nggak bakal kasih tahu itu. Aku janji. Alah udahlah, laporan RT aja lah. Jangan Mas, Mas.
Mbak kasih tahu Mbak. Itu anak orang, kasih tahu makanya. Kasih tahu Mbak di mana kuncinya. Iya deh, saya kasih tahu. Kamu dulu mas. Tadi dong. Ini bener nggak nih kuncinya? Udah buka. Sampai tega ngelakuin itu. Tapi mas, itu kan hanya amanat mas. Bukan masalah amanat, Mbak. Mbaknya kalau disuruh terjun ke sumur mau. Ini masalah hati, Mbak. Itu anak orang, Mbak. Mbaknya nggak lihat sampai kayak begitu. Sekarang saya tanya sekali lagi, Mbak. Mbaknya jangan bohong deh. Ibu di mana? Gak tahu mas. Bener, saya nggak tahu ibu ada di mana. Ya udah kalau gitu ini kasus saya bawa ke RT. Saya nggak punya pilihan lain. Jangan mas, jangan mas, jangan mas. Ibu cuman amanat kalau ada apa-apa telepon. Ibu biasanya ada di daerah utara. Di daerah Abong. Iya. Ada nomor teleponnya? Ya udah kalau gini saya bawa aja nomor. Coba saya laporin RT aja sekali. Jangan mas, nanti ibu marah mas. Ah, Mel. Mas, Si Naura disuruh ganti baju ya. jangan mbak, mas. Nanti ibu marah mbak. Mas, jangan dibawa mas. Mbaknya nggak mau bantu kita, ngapain kita bantu mbaknya? Ya tapi mas, Kita laporin ke RT. jangan mas. Jangan mas. Pak, stop. Kenapa? Itu mobil mama. Yang mana yang depan itu? Iya, yang itu, Kak. Yakin? Yakin banget, Kak. Itu mobil mama. Tahu dari mana kamu? Gue mau cek dulu. Boleh deh, Kak, platnya bener. Coba, Kak. Gue cek dulu aja kali ya. Ya deh Mel, cek dulu deh Mel. Ntar salah mobil lagi. Aku yakin banget, Kak. Itu mobil mama. Ya bentar ini dicek dulu sama Amel ya, siapa tahu bukan. Tapi kalau mama kamu ngapain dia di tempat kayak gini? Tempatnya serem amat. Gimana, Kak? Gimana? Gimana, Mel? Bener kan? Belakangnya apa enggak itu? Bener kan, Kak? Gimana aku? Berarti bener tuh mobil mama kamu. Tapi mama mau ngapain di tempat kayak gini coba? Udah malam. Ini sudah malam terus lihat tuh tempatnya kayak begitu tuh. Serem amat. Tadi lu lihat apa aja di depan situ? Ada penjaga? Cuman yang jagain doang, gue nggak tahu lagi ada yang apaan. Berapa orang yang jagain? Cuma satu kayaknya. Cuma satu doang? Oh itu ya?
Terus kayak suasananya kayak Aneh nggak sih? iya kayak nggak apa ya? Mobilnya banyak, yang parkir itu banyak, tapi tokonya pada tutup semua. Tuh juga ya. Ya udah kita tunggu aja di sini gimana? Siapa tahu nanti mama kamu bentar lagi keluar. Iya, Kita Kak. tunggu aja ya. Iya. Tunggu aja di sini. Gue yakin tuh 2 orang yang jaga tuh pasti preman tuh. Jangan seuzon dulu. Ya bukan suzon juga, cuman kita harus ngelihat ini juga kan penampilan, orang penampilan juga kayak begitu. Ada yang keluar tuh. Iya, Mana? itu Kak. Kok dia marah-marah sih? Wah, kayak minta duit gitu sih yang jaga tadi, ya nggak sih? Yang mana? Gini-gini tuh nih. Yang Aku denger tadi. Preman tadi. Kak, Eh? Kak itu mama aku, Kak. Kak, itu di depan, Kak. Keluar, Kak, cepetan, Kak. Tolong. Itu mama. Ngapain kamu kesini? Sebenarnya mama ngapain sih di tempat kayak gini? Udah jam berapa, Ma? Apa-apa deh? Bang. Tenang Pak, ini urusan saya sama mama saya, Pak. Jangan ikut campur. Apa-apaan nih? Lu nggak usah dorong-dorong dong. Ini urusan keluarga, lu ngapain? Apa-apaan nih, Ma? Lu yang apa-apaan? Kita ngerti, oke. Tenang dulu. Ini ada urusan keluarga, jadi kita tenang dulu, oke bang? Gak usah teriak-teriak, oke? Ya. Awas. Iya, kita nggak macem-macem bang, tenang ya. Oke. Udah sabar. Mario? Mario kenapa? Ini juga gara-gara kamu. Sangat saya cuma mau bantuin dia, Ibu. Karena kamu tuh gak nurut apa omongan Mama ya. Aku kayak gini demi kebaikan mama sendiri, tahu gak, Ma? Kamu tuh gak ngerti. Mama juga harus cari uang buat kamu, buat sekolah kamu. Banyak mah cara lain selain kayak gini. Mama bisa kerja yang halal. Mama selalu keluar malam dan pulang pagi. Buat apa, Ma? Ya buat kamu, Nora. Buat siapa lagi? Anak Papa kan cuma kamu. Mama cari uang tuh buat kamu. Aku nggak butuh yang kayak gitu, Ma. Aku cuma butuh mama di samping aku saat aku butuh mama. Denger ya. Ini urusan saya sama anak saya. Kamu gak berhak ikut campur. Kamu kan udah saya ingetin, jangan pernah bawa semua media ini, ngebawa kamera segala macam di sekitar saya. Kamu itu udah ganggu privasi saya, tahu nggak? Ini bukan salah mereka, Ma. Ini kemauan aku buat cari mama sebenarnya ngapain aja. Kamu tuh nggak perlu tahu. Emang kamu nggak mau dengerin omongan Mama ya? Nggak mau turut sama Mama? Pulang kamu, pulang. Tan, jangan kasar. Aku nggak mau pulang sama mama. Matiin kameranya. Ma, nggak mau. Ma, aku nggak mau. Ma, Tan, cukup Tan, udah Tan, udah. Aku nggak mau. Mau pulang apa enggak? Aku nggak mau ikut sama mama. Keterlaluan ya. Awas kamu ya. Kalau terjadi apa-apa terhadap saya dan anak saya cari kamu kemanapun.
Ayo. Ya oke, kita pergi, oke. Ayo masuk mobil. Pergi nggak? Udah mas, kita langsung jalan aja mas. Bahaya kita kalau di sini terus. Gila. Lu tadi di dalam kenapa sih? Gue tadi sempat masuk ke dalam, gue lihat kan di dalam. Dan ternyata di dalam itu dia kayak tempat perjudian yang gede banget. Gila, segala jenis judi ada di dalam. Serius lo? Serius. Mamanya Naura mana? Udah cabut. Nggak tau tadi juga narik Naura kan? Narik gimana maksudnya? Tapi Nauranya nggak mau. Tuh, udah kelihatan bahagia lah sekarang. Udah happy gitu. Iya. Yang namanya orang tua ya kak, aku juga sebagai anak kan gak mau durhaka. Wah, bagus dong kalau gitu. Alhamdulillah nih, berarti udah kelar dong nih kasusnya. Gak juga kak. Maksudnya? Ya, jadi sekarang ada masalah baru lagi kak. Masalah apa? Mama sekarang sering banget keluar jam 11 malam di malam Jumat. Pergi malam Jumat? Emang apa yang aneh dari pergi malam Jumat? Iya biasa aja deh. Setiap kayaknya hari biasa juga. aja deh. Ya udahlah. Ini beda kak. Mama setiap pulang itu bau-bau aneh. Udah gitu melati nyengat banget. Jadi di rumah tuh udah kayak campur aduk, bau nggak jelas, bau nggak enak kak. Bentar, bau melati, bau bunga, bau aneh, itu maksudnya gimana nih yang jelas dong? Aku juga bingung, dari situ aku mau nyelidikin Mama tuh sebenarnya kenapa lagi. Atau jangan-jangan mama kamu mandi kembang? Ya buat apa kak? Ya nggak tahu, mungkin dia pengen mensucikan diri atau gimana? Ya nggak tahu, cara orang kan beda-beda juga kan. Ngapain lah? Tunggu. Bukannya ini hari Kamis, berarti malam Jumat dong? Iya kan? Iya benar, ini malam Jumat. Berarti mama kamu bakal pergi dong nanti? Sekarang jam berapa? Jam berapa sih? Masih jam 9 ini. Berarti mama kamu masih di rumah nih ya? Iya, sekarang Mama masih ada di rumah. Gimana kalau kita nganter kamu pulang dan kita coba pantau mama kamu gimana? Ya, boleh deh kak, boleh. Boleh ya? Ya udah kita langsung aja yuk. Oh ya udah. Yuk. Pak tolong cepet ya pak. Kita udah lumayan telat nih. Iya, udah lumayan telat. Itu mobil Mama kak. Yang mana? Itu? Iya yang itu kak. Abu-abu itu? Iya pak, tolong. Pak ikutin aja, cepet, Pak. ikutin. Iya pak, diikutin aja pak. Masih kelihatan kak itu mobilnya. Mas ini diselip aja nih, lama nih Udah diselip aja nih. Hilang kan? Tadi suruh cepet, suruh nyalip aja nggak mau. Hilang bener nih. Udahlah, sabar. Mas, lihat tadi. Mas, tadi lihat nggak belok kemana? Kanan kiri. Kelihatan Mario, nggak kelihatan. Kalau udah kayak gini gimana kak jadinya? Gue juga bingung, gimana dong? Kak. Itu Mama kak, itu Mama. Ini kan kuburan. Iya. Kamu yakin itu kuburan? Yakin banget kak. Serius main kuburan Mel? Itu Mama bawa apa? Maksud Mama tuh apa sih malam-malam berani-beraninya sendirian ke kuburan? Udah, aku cek deh. Mel. Bu,
Permisi Bu. Mas, Iya Bu, maaf. Tempat apaan ya Bu ya? Aduh, ntar itu pada ke situ. Oh, makasih ya Bu ya. Ya, Ya, Mas. mari. mana Kak Mario? Iya itu. Nah, itu Mario. Gue barusan dapat informasi. Katanya itu kayak tempat orang pinter gitu. Dukun masuk kok. Gue nggak tahu sih pastinya. Cuman kayak semacam paranormal gitu. Kalau ngomong yang bener Kak. Ini masalahnya menyangkut mama aku loh. Gue nggak bercanda. Barusan gue ngobrol sama warga di sini. Bener, Kak Mario nggak jelas. Naura, 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 Naura. Naura. aduh apa ini? Ini kenapa mati nih? Ma, Boy. mama saya mana Pak? Ma, Tante, sebentar Tante. Tante, Tante. Mama. Mama melakukan semua ini buat kamu. Buat kamu, Nora. Udah pergi sana kamu. Gak usah ikutin Mama. Mama bisa berubah jadi yang lebih baik. Naura. Tabrak. Sama sekali. Kalian gak bantu sama sekali. Saya harus berjuang menghidupi anak saya, tahu gak? Naura. Naura. Ibu, turun Ibu. Mabuk. Sampai kapan mamamu kayak gini terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-90. Panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada segenap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang lembut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang yang yakin memiliki Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan innamal khamru, diawali dari minuman keras, wal maisir, ya, kemudian perjudian, wal ansab wal azlam. Dari perjudian kemudian diikuti dengan bagian kesirikan berikutnya, sesembahan untuk berhala, mengundi nasib. Ini adalah merupakan perbuatan keji dari amal syaitan. Dan ada perintah Allah Subhanahu wa taala, jika kita menginginkan kesuksesan yang hakiki, kemenangan yang betul-betul kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala adalah seperti yang disebutkan dalam ayat fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah segala perbuatan itu. Terutama seperti dalam tayangan tadi adalah perjudian dan perdukunan. Kalau kita bisa tinggalkan, niscaya kita menjadi orang yang sukses. Apalagi ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan la tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergerak seorang pada hari kiamat sebelum ditanya 4 pertanyaan. 2 di antaranya an malihi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Dengan rezekinya atau hartanya, dari mana dihasilkan dan kemana dia nafkahkan.
Nah, kalau diambil dari cara yang haram, kemudian dinafkahkan ke jalan yang haram, ini adalah musibah yang terbesar. Sukakah kita kalau dalam kehidupan ini kita memberi nafkah kepada diri, keluarga, anak-anak, istri, suami, atau kerabat yang ada di sekitar kita, kemudian rezeki itu akan menjadi bahan dasar di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sukakah seorang memasukkan api neraka ke dalam perutnya? Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.